adalah tugas online. Tidak tidak namanya tidak sembarang mata kuliah. Sembarang mata kuliah mungkin ditolak oleh dosennya. Anda harus kuliah offline dan sebagainya nggak mungkin gitu. Tapi kalau yang mau disiapkan dari prodi, insya Allah Anda bisa. Karena kita sudah sama-sama paham dengan dosen-dosen yang pengampunya, ini adalah tugas tambahan terkait dengan melengkapi supaya menjadi 20 SKS. Karena dalam MBKM itu boleh magang seperti itu sampai 20 SKS. Jadi PIT PM bisa jadi langsung di industri dalam waktu berurutan. Bisa begitu. Atau bisa juga PIT dan PIM terpisah di semester yang terpisah atau di semester yang sama di industri yang berbeda. Boleh. Ada plus minusnya ya. Kalau setiap tempat kan otomatis agak ngirit, sekali bersambung gitu kan. Dan itu masih dimungkinkan. Tentu ada beberapa syarat. Sebelumnya harus beda. Gitu. Kalau di tempat lain kelebihannya berarti Anda punya jaringan lebih luas. Kan gitu. Tapi berarti juga perlu waktu dan biaya juga. Berarti tempat lain berarti kan harus ngekos dan sebagainya, harus pindah lagi gitu kan. Nyari lagi dan seterusnya. Tapi masing-masing ada plus. Telah mempunyai persiapan. Ini saya kira ini relatif tapi perlu disiapkan. Jangan sederhananya asal daftar lalu berangkat. Ya, ada beberapa mekanisme nanti detailnya Pak Adi akan menjelaskan. Nah, saya kira di bagian akhir dari saya tentang beberapa catatan. Jika ada masalah di tempat yang sama, kadang-kadang di tempat yang sama ada beberapa orang di sana. Boleh, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tolong judulnya harus dibedakan. Karena judul bukan berarti hanya tadi PI di perusahaan A, bukan begitu kan? Tapi judulnya apa, melakukan apa di perusahaan A gitu. Itu harus beda. Kenapa kira-kira? Kalau sama nanti dikira plagiarisme, nyontek. Yang belakangan yang kena, dikira nyontek. Padahal mungkin tidak begitu maksudnya, tidak begitu. Tapi supaya tidak itu secara pasti ya jangan sama. Kalau prakteknya di sana nanti gambarnya Pak kerjakannya. Gimana? Ya, boleh saja. Kan kita memang tidak sendirian kan. Di bawah memang kerja sama-sama. Tapi laporannya berbeda. Saya laporkan bagian depannya, ini bagian belakangnya dan sebagainya. Anda bisa diskusikan dengan pembimbing nanti. Jangan sama gitu. Isi laporan, terutama bab 3-nya juga harus beda. 3 kan tentang apa nanti tentang isinya tadi. Untuk kasusnya itu. Kalau pertama tentang latar belakangnya dan sebagainya, kemudian bab 2 tentang gambaran perusahaannya seperti apa. Nah, bab 3 tugas di sana ngapain itu dijelaskan di bab 3. Bab mestinya beda. Kalau ada izin PITPM di tempat yang sama, boleh enggak? Boleh nggak tadi saya katakan ya? Juga judulnya harus beda. Kalau sama di tempat yang sama, Mbak Lu. Masa ngerjakannya 2 kali PI sama-sama. Oh, yang waktu PIT kita belajar tentang masalah mesin. Nah, ini kedua bantu menyelesaikan yang kedua PIM-nya membantu menyelesaikan kasus di mesin B. Itu beda kan? Yang mandiri lebih mandiri dari saya katakan. Judulnya juga harus beda. Nah, berapa masih terjadi masalah-masalah seperti itu. Dan nanti di akhir kita akan minta mahasiswa untuk eh, mempresentasikan, menyeminarkan hasil PI-nya itu dilihat oleh teman-temannya. Selama ini pakai online, tapi tetap di apa namanya dipresentasikan dan nanti yang lain bisa bertanya. Ya mungkin tidak PI di tempatnya saya bisa tanya pengalamannya gimana dan sebagainya. Kan itu saling menambah pengetahuan. Saya kira itu kembali kepada tadi tujuannya adalah untuk belajar dan sekaligus mengenalkan kemampuan Anda kepada industri, membawa nama Anda dan nama kampus. Jadi tolong disiapkan sebaik-baiknya, tidak hanya sekedar asal, sana kan belajar Pak. Enggak. Ini peluang Anda juga menunjukkan kemampuan Anda. Di beberapa MSIB, bahkan studi independen itu memberikan portofolio dan akan digaji. Anda harus menunjukkan prestasi-prestasi Anda selama ini selain IP dan sebagainya, portofolio pernah ikut lomba apa, pernah ikut dan sebagainya, itu tolong dicantumkan. Karena itu yang dinilai. Ya, jadi mereka melihat berapa yang milih yang aktif saja yang diterima, yang hanya kuliah kurang siap Pak di industri, jadi nggak kuat terhadap tekanan, orang-orang ditakut-takuti. Di sini gini loh, jadwal gini, tugasnya begini. Ada juga yang takut mundur. Padahal sudah diterima. Saingannya sudah banyak, tapi karena tidak siap secara mental itu juga kadang-kadang jadi masalah. Tapi saya kira itu beberapa hal secara umum, mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan kalau ada yang kurang jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ardi Seto terkait dengan
hal yang terinci. Dan lama ya. Kita eh, akhiri dari saya. Saya ada yang kurang berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Aris atas informasi general yang sudah diberikan dengan praktek industri. Oke, sesi selanjutnya ini masuk ke bagian saya. Mungkin ini lebih detail dan teknis, baik dari bagaimana proses administrasinya, bagaimana melakukan pengajuan gitu ya, cari perusahaan dan yang berkaitan dengan itu. Mohon izin Pak Aris, bisa stop share dulu, saya gantian. Iya. Bentar saya. Oke. Oke, jadi saya di sini berbicara di depan ini sebagai koordinator UKKI, ya, unit kerjasama dan kolaborasi industri, sehingga aktivitas yang berkaitan dengan industri termasuk praktek industri itu nanti eh, akan banyak berjumpa dengan saya. Agenda yang nanti saya sampaikan empat ya, kurang lebih kaitan dengan pemetaan kurikulum. Ya, jadi biar teman-teman tahu gambaran dari praktek industri itu seperti apa ya di kurikulum kita. Kemudian ada proses administrasinya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana, dan mungkin ada eh, apa namanya konversi terkait dengan program MBKM. Ya, walaupun mungkin di semester depan itu kita belum tahu ya yang difasilitasi dari kementerian seperti apa. Tapi kalau yang mandiri itu juga sepertinya sudah mulai digalakkan gitu ya. Jadi setiap universitas itu juga sudah membuka pendaftaran untuk kegiatan magang yang sifatnya mandiri. Terus kemudian nanti diakhiri dengan tanya jawab. Jadi silakan kalau teman-teman yang nanti punya pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti ditanyakan di akhir sesi. Oke, kita lihat di struktur kurikulum kita itu ada dua mata kuliah yang namanya praktek industri, yaitu tadi disampaikan juga sama Pak Aris ya, praktek industri terbimbing dan praktek industri mandiri. Sehingga secara administrasi ini ada dua hal yang berbeda, dua mata kuliah yang punya nilai sendiri-sendiri, dua mata kuliah yang KRS-nya harus diambil sendiri-sendiri. Nah, itu perlu dipahami. Ya, walaupun nanti dalam implementasinya, dalam prakteknya, kalian melakukan praktek industrinya satu kali di satu tempat dengan periode yang mungkin lebih lama. Ya, jadi boleh seperti itu. Cuman secara administrasi ini dua mata kuliah yang berbeda. Ya, karena ini dua mata kuliah yang berbeda sehingga nilai sendiri, punya administrasi sendiri, baik dari pengurusan proposal hingga akhir itu masing-masing. Ya, sehingga nanti perlu dipahami ya bahwa aktivitas yang kalian jalani namanya praktek industri ini nanti akan berbeda-beda ya. Setiap mahasiswa mungkin akan punya cara sendiri. Ada yang menyelesaikan PIT di semester ini, ada yang PIM-nya di semester depan. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Ada yang di semester ini, maksudnya semester 6, sorry, semester semester 7 ya. Ini semester 5 ini ya. Semester 6 ya, semester 6 depan, semester 6 besok kalian langsung magang satu semester full. Ya, 5 bulan. Nah, itu bisa kemudian diakui untuk dua mata kuliah ini. Tapi bisa juga melakukan magang misalnya 3 bulan. Nah, itu khusus untuk PIT saja. Dan 3 bulan selanjutnya di semester depannya itu khusus untuk PIM saja. Itu juga boleh. Ya, sehingga setiap mahasiswa punya strategi sendiri-sendiri begitu ya. Karena banyak hal yang membuat ini menjadi sangat berbeda. Kadang ada perusahaan yang menerimanya, saya mau kalau magangnya cuma 2 bulan, saya maunya 5 bulan. Atau ada yang seperti itu. Ada perusahaan yang menerimanya cuma 3 bulan. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi bisa jadi teman-teman akan mendapatkan waktu yang berbeda-beda dan bisa berbeda-beda pula nanti waktu pelaksanaannya. Tapi yang perlu dipahami sekali lagi, ini dua mata kuliah yang berbeda, punya dua nilai yang berbeda, sehingga pengurusannya juga berbeda, walaupun nanti dilaksanakan dalam satu periode. Nah, terus support administrasi. Nah, ini nanti saya share ya, ini udah ada dokumen resminya yang sudah
sepakati atau tekan begitu. Nah, kita sekarang ini memang sudah masuk di nomor 1, mengadakan pembekalan PI. Ini dikoordinasikan oleh prodi di bawah saya ya, sebagai koordinator UKKI prodi. Jadi sudah kewajiban sebagai koordinator itu melaksanakan atau memberikan pembekalan atau sosialisasi bagaimana PI itu nanti dilaksanakan. Ya, saya rasa ya wajar sekali ya, kita selama 5 semester belajar di dalam kampus saja. Nah, nanti akan tersebar ke perusahaan-perusahaan. Itu kalau tidak diberi pembekalan, tidak diberitahu harus seperti apa, ya nanti bisa jadi salah langkah ya. Dan itu kan berhadapan dengan orang-orang luar. Sementara kalian keluar itu kan membawa nama alma mater. Nah, makanya salah satu tujuan dari melakukan pembekalan ini ya biar tahu bahwa ketika teman-teman melakukan magang itu posisinya tidak menjadi mahasiswa seperti yang di kampus. Ya, teman-teman seperti ya profesional ya bekerja di perusahaannya masing-masing tapi statusnya saja magang. Ya, tapi tetap masih melekat tuh alma mater WJ karena kan belum lulus kan gitu ya. Masih jadi mahasiswa. Nah, tentunya ini menjadi perhatian. Nah, kemudian setelah dari aktivitas ini nanti teman-teman nomor 2 akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat pembekalan PI. Yang mana itu nanti menjadi prasyarat ketika teman-teman melakukan pengusulan bersamaan dengan proposal. Nah, jadi habis ini boleh tuh sambil searching-searching informasi. Ya, jangan besok semester 6 baru nyari, telat. Kan perusahaan itu juga kadang-kadang menerima berkasnya itu 1 semester sebelumnya. Jadi boleh sekarang cari informasi nggak ada masalah. Ya, cuman pelaksanaannya diusahakan nanti di semester 6, jangan sekarang. Sekarang masih banyak kuliah kan. Jadi nggak mungkin dilaksanakan sekarang. Tapi untuk cari informasi, melakukan pendaftaran, ya, menyusun proposal itu semua bisa dilaksanakan sekarang. Termasuk saya memberikan di sini pembekalan tidak mepet-mepet dengan besok di semester 6 ya karena untuk memberikan jarak ke teman-teman biar bisa mempersiapkan ini dengan baik. Ya, jadi silakan habis ini biasanya kalau saya dulu bentuk kelompok kecil gitu 2-3 orang, yuk bareng-bareng mau di yang mana coba kita lobby. Nah, cara ngelobinya juga silakan bebas. Zaman sekarang banyak sekali alternatifnya. Kalau perusahaan di Jogja ya hadir langsung gitu ya, tanya apakah ada untuk magang di sana enggak. Nah, biasanya pasti akan dijawab tuh. Kalau enggak, cari informasi di internet. Biasanya ada emailnya. Silakan berkirim email. Ya, saya mau begini 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 mendapatkan informasi begini begini. Apakah ada informasi lowongan magang dan seterusnya? Banyak. Gitu ya. Enggak ada yang perusahaan yang nyodorkan ini kami magang di sini jarang sekali. Jadi silakan kalian yang aktif. Ya, sama halnya besok ketika kalian sudah lulus nyari perusahaan untuk bekerja, ya sama seperti ini. Teman-teman juga harus nyari perusahaan sendiri. Nah, jadi ini simulasi ya, simulasi bagaimana besok teman-teman cari kerja. Dan biasanya magang itu relatif lebih mudah, pasti kemungkinan besar diterima. Ya, tentunya dengan dokumen yang baik pula gitu ya, baik dari CV-nya, proposalnya. Nah, tapi jarang sekali saya dengar dari mahasiswa itu ditolak gitu jarang sekali. Kalau yang program memang rebutan begitu ya, yang bersaing, nah itu kan memang ada unsur seleksi gitu ya. Tapi kalau langsung ke perusahaan dan sana biasanya sudah approve walaupun secara lisan gitu ya, administrasi silakan dilengkapi itu biasanya pasti diterima. Nah, tinggal deal-dealan aja tanggalnya kapan mau pelaksanaannya karena bisa jadi mengikuti jadwal yang di sana. Nah, silakan itu kadang-kala ada jadwal yang di sana dan nggak pas dengan semester kalian ya kalian juga boleh lobby gitu ya. Mohon maaf Pak, kami kalau begini-begini agak maju sedikit 1 bulan bagaimana? Nah, itu termasuk skill komunikasi itu. Silakan itu juga bisa digunakan. Jadi jangan pasrah aja ya. Nah, silakan itu hal-hal yang seperti itu juga bisa jadi Nah, sambil nyari perusahaan kemudian nulis proposal ya. Jadi nanti aktivitas ini semua itu nanti teman-teman menggunakan yang namanya sebentar ini saya hide dulu. Nah, nanti akan menggunakan yang namanya SIPKL. SIPKL. Nanti searching aja di Google SIPKL UNJ nanti akan diarahkan ke sini. Terus silakan login SSO. Jadi semua aktivitas kita dari melakukan usulan magang atau usulan PI, mulai dari upload sertifikat, upload proposal, itu semua nanti di sini. Hingga nanti mendapatkan nilai semuanya di sini. Ya. Oleh karena itu, nanti silakan langsung bisa dicoba di login. Kemudian di sini ada panduannya juga, silakan sambil bisa dibaca. Ya, yang pastikan teman-teman udah bisa login. Kalau ada yang masalah dengan login, silakan sampaikan ke saya. Nanti biar saya teruskan ke informasinya ke Puskom. Nah, sudah nulis proposal? Ya,
nanti proposalnya ada template-nya. Nanti akan saya informasikan ya kemudian. Jadi harus menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan. Tidak boleh bikin template sendiri atau nulis sendiri. Nah, setelah itu ya, ini nomor 4 nih. Nah, ke dosen pembimbing. Nanti teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing. Ya, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi akan saya share ya. Ini perlu saya susun dulu sehingga nanti kalau udah saya share, silakan teman-teman mulai berdiskusi dengan dosen pembimbing. Tapi kalau proposal PI biasanya nggak perlu diskusi lebih lanjut ya. Biasanya cuma ditanya mau magang di mana. Di sini oke, ini mohon tanda tangan. Ya sudah, biasanya langsung dikasih. Setelah ditandatangani, kemudian harus juga ditandatangani saya selaku koordinator UKK. Jadi ada 2 yang tanda tangan di proposal itu, dosen bimbingnya dan UKK, koordinator UKKI. Kalau yang enak dosen bimbingnya kebetulan kalau saya, nah sekalian biasanya langsung dua-duanya ya. Tapi kalau yang dosen bimbingnya bukan saya, berarti kan harus minta ke 2 orang gitu ya. Saya ke Pak Aris dulu, baru ke saya, baru kemudian bisa di-upload di PKL. Nah, jadi dokumennya udah oke, semua udah disahkan, udah dicek gitu ya maksudnya. Udah ada sertifikat PI, baru diupload ke CPKL. Nah, dari sana, ya ini teman-teman sambil bayangkan ya prosesnya ya. Jadi biar nanti ketika melakukan registrasi atau melakukan proses di CPKL itu tidak bertanya-tanya lagi gitu. Dan ini saya rasa sudah jelas sekali. Nah, setelah itu nanti saya akan memberikan approval. Jadi akan masuk ke saya dulu, kemudian saya approve. Ya. Setelah saya approve, kemudian nanti teman-teman akan dapat notifikasi sudah di-approve gitu ya. Kemudian segera ke Bu Ika ya atau ke Bu Mani. Ya, salah satu boleh ke Bu Ika, salah saya Bu Ika aja ya. Nanti biar dikoordinasi sama Bu Ika. Sebenarnya itu nanti dimintakan ke fakultas sebenarnya, cuma dikoordinasikan sama Bu Ika selaku admin prodi. Kenal ya Bu Ika ya. Nah, silakan nanti ke Bu Ika. Bu Ika, saya mau mengurus surat permohonan PI. Ya, sudah di-approve sama koordinator WKI. Nanti Bu Ika akan ngecek sistem, kemudian akan diusulkan ke fakultas dan nanti kalian akan dapat suratnya. Surat permohonan. Nah, surat permohonan itulah yang nanti sederhananya yaitu sebagai surat pengantar teman-teman meminta permohonan magang ke perusahaan. Kemudian itu diantar, nah, diantar ini bisa kalian antar secara fisik, bisa kirim atau kalau memang dia minta dikirim di WA ya monggo bisa digunakan di WA gitu ya. Banyak sekali teknisnya silakan. Nah, diantar ke perusahaan, nanti secara normal akan dibaca sama perusahaan dan akan memberikan respon apakah diterima atau ditolak gitu ya. Makanya kemudian setelah itu menunggu surat balasan. Jadi dan itu resmi ya. Surat balasan itu tidak sekedar di WA, oke Mas kamu diterima. Itu namanya bukan surat balasan. Namanya surat sih ada kopnya. Di situ ada mungkin ada diterima, namanya siapa 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 dalam waktu kurun begini. Nah, itu namanya surat balasan ketika kalian diterima. Ya, dan resmi ya, bukan yang kalian bikin sendiri. Itu harus dari perusahaan yang kalian pilih atau kalian tunjuk. Ya termasuk juga ya beberapa kali juga pernah ditolak juga sih ya. Kalau ditolak ya kalau misalnya lama digantung nggak dibalas-balas ya sampaikan aja mohon maaf Pak ini karena waktunya terbatas. Apa surat kami sudah ada responnya ya sampaikan baik-baik. Karena perusahaan itu kadang juga ada yang seperti itu. Ya lama 2 minggu nggak dibalas-balas ya berarti kalian harus jangan ditunggu sampai 1 bulan baru digantung nggak tahu ngapa-ngapain gitu ya. Nah, waktunya juga habis nanti kalian nunggu. Karena kalau segera diputuskan ditolak kan kalian bisa langsung ke perusahaan. Tapi biasanya caranya yang mudah silakan kalian secara informal biasanya kan bisa berkomunikasi dengan HR-nya, berkomunikasi dengan sana gitu ya. Kira-kira kalau saya magang di sini diterima nggak ya Pak? Diterima nggak Ibu? Kan gitu. Kalau ada indikasi positif untuk diterima baru diproses. Nah, itu lebih mudah. Sehingga surat ini hanya sebagai administrasi saja. Ya, tapi kalian sudah dapatkan informasinya bakal diterima. Ya, kebanyakan yang seperti itu. Jadi secara informal dulu perusahaannya oke, baru kemudian diproses. Ya, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang proses ini dulu. Ya, adalah 1 2 yang kemudian ditolak. Nah, kalau seperti itu harus ulang lagi karena kan ditolak nih. Nah, berarti harus nulis proposal lagi. Kalau ganti perusahaan yang berbeda. Karena kan proposalnya pasti berbeda isinya. Ya, tinggal diedit lagi, minta tanda tangan, urus usulan lagi. Ya, itu resikonya. Ya, jadi kalian bisa diterima dan bisa ditolak. Setelah itu surat balasannya di PKL
barulah nanti surat tugas keluar. Surat tugas itu yang nanti bunyinya intinya menugaskan kalian atau memberikan izin kalian untuk bisa melakukan namanya praktek industri. Itu dari fakultas. Ya, ditandatangani kalau nggak Pak WD ya Pak Dekan. Nah, setelah itu berangkat teman. Nah, berangkat ini ya silakan informasikan keberangkatan kalian ke dosen pembimbing. Ya, jangan ngilang gitu aja gitu ya. Ya, udah konsultasi tiba-tiba besoknya ngilang. Jangan. Sampaikan Pak, mohon maaf Pak. Mohon doanya hari ini saya mau magang di Papua, di Freeport gini misalnya begini. Weh, ada kakak angkatan kalian itu yang di Freeport. Ya biasa aja gitu ya. Kalau kalian mau ke sana juga nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu izin. Biar apa? Paling tidak dosen bimbingnya ngeh, oh ini mahasiswa saya ini sudah berangkat gitu ya. Jangan diem-diem aja tiba-tiba berangkat gitu, udah nggak pernah kelihatan lagi. Besok muncul-muncul nagih tanda tangan laporan. Ya, itu kan secara etika ya kurang pas gitu ya. Jadi silakan dosen bimbing itu bukan gila hormat ya, tapi kalau dimintai seperti apa dimintai izin seperti itu kan ya ada rasa senang juga ya, atau paling tidak dia tahu bahwa oh mahasiswa A ini baru mau PI kan gitu ya. Ya, karena mahasiswa yang dikelola ini kan banyak. Jadi silakan saling apa namanya berinteraksi dengan dosen bimbingnya biar saling lebih akrab gitu. Setelah berangkat tentunya teman-teman melaksanakan PI. Nah, ini di luar kendali dari prodi. Silakan teman-teman ikuti aktivitasnya secara full di sana ya. Bahkan beberapa perusahaan memberikan benefit, ada yang dapat mes, ada kemarin yang ditambang itu full. Pokoknya dia dapat mes, dapat laundry, dapat uang saku, tiket pesawat PP, di sana transportnya diakomodasikan semua. Jadi benar-benar tinggal belajar atau tinggal magang aja. Ya, pulang-pulang ya uang sakunya utuh. Kenapa? Karena di sana dikasih mes, kasih makan, kasih laundry, semuanya ada. Nah, jadi silakan juga cari menurut saya ya peluang-peluang untuk mendapatkan benefit-benefit seperti itu ya. Jadi kalau bikin list perusahaan itu yang paling susah itu yang paling atas. Jangan gampang. Yang paling gampang itu biasanya yang paling tidak ada benefitnya atau benefitnya sedikit. Ya, please yang paling tinggi perusahaan yang susah-susah tuh. Gak apa-apa ya. Dan kalian boleh-boleh aja ya eh, punya target di beberapa perusahaan. Maksudnya gini, apa? Kalau ini ditolak, nah masih ada backupnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini tadi udah sampai melaksanakan PI, di sana sampai selesai gitu ya. Nah, mohon jangan ujuk-ujuk pas balik langsung konsultasi. Nah, konsultasi itu kan sekarang bisa lewat WA, bisa lewat email itu kan ya. Jadi mohon ya 1 bulan 2 bulan di sana konsultasilah dengan dosen bimbing. Pak, rencana saya mau menulis laporan PI ini berkaitan dengan ini karena aktivitas ini. Ya paling tidak sampaikan dulu, ya kan? Syukur-syukur sudah ada draftnya. Mohon maaf Pak, saya mau berkonsultasi kaitan dengan laporan PI seperti ini, bagaimana masukannya. Ya, jangan besok pas udah balik baru nyodor minta tanda tangan. Ya, ada baiknya ya konsultasi selama kalian melaksanakan magang. Karena bisa jadi ada masukan-masukan sehingga ketika kalian masih di sana masih bisa tuh melaksanakan aktivitas yang mungkin jadi tambahan usulan dari dosen bimbing atau dikoreksi dari dosen bimbing. Nah, setelah itu ini bimbingan ya minimal 3 kali. Proses bimbingan minimal 3 kali. Entah itu secara daring ataupun bisa ketemu langsung. Ya. Jadi dalam pembuatan apa yang dibimbing atau apa yang dilakukan dalam proses bimbingan itu ya, laporan kalian. Ya, jadi jangan cuma sekedar Pak saya magangnya begini-begini. Apa yang mau dikoreksi kan gitu ya. Sampaikan laporannya seperti apa. Masih nggak apa-apa. Nah, 3 kali itu mungkin kalian bikin strategi. Pertama, bab 1, bab 2 dulu deh. Saya coba ukurkan bab 1, bab 2. Minta masukan. Dikoreksi, kemudian mungkin ada perbaikan ya diperbaiki. Sambil pembimbingan nanti kedua ditambah bab 3 sama bab 4 misalnya. Selesai, perbaiki lagi. Terakhir, ya udah finalisasi misalnya. Nah, selesai semua, mungkin di pertemuan atau pembimbingan ketiga itu sudah bisa sekalian minta tanda tangan misalnya. Nah, itu tentunya akan lebih baik. Nah, jadi pas proses bimbingan ini paralel dengan nulis laporan ya. Tapi karena di sini eh, role-nya berbeda, di sini mahasiswa nih saya kasih tanda panah 2. Jadi sambil bimbingan, kemudian juga kembali nulis laporan, bimbingan nulis laporan gitu ya. Setelah itu tadi sudah eh, paling dapat pengesahan bukan pengesahan formal ya, tapi sudah oh ya ini sudah oke gitu ya, misalnya sudah di oke kan sama dosen bimbing. Kemudian tadi yang disampaikan harus dilakukan namanya seminar. Tujuannya buat apa?
buat sharing ke teman-teman yang lain. Target utamanya adalah teman-teman angkatan kalian dan adik angkatan kalian. Ini harus mengundang minimal 30 orang dari teman-teman sendiri ataupun adik angkatan, bebas. Nah, gimana caranya ngundang? Sekarang gampang sekali, kalian silakan mau bikin poster, mau bikin pamflet, mau ditempel misalnya di mading di mana, atau informasi ke Bu Mariani atau Bu Ika gitu ya. Kan ya. Kemarin-kemarin teknisnya ini dilaksanakan secara daring ya. Tapi kemungkinan besar untuk semester angkatan ini harusnya bisa dilaksanakan secara luring. Ya, biar apa? Ya biar yang lain juga dapat experience. Ya, sehingga adik angkatan kalian ada gambaran ngapain kalian itu magang, ngapain itu PI. Ya, ini ada nggak yang ikut seminar yang di kakak angkatan yang atas kemarin? Beberapa kayaknya ada ya. Nah, ya modelnya seperti itu. Nah, kemarin masih daring, kenapa? Karena ini masih masa transisi. Sekarang ini kita usahakan semuanya luring. Jadi udah selesai, udah di kampus, baru kemudian dilaksanakan seminar. Nah, setelah itu barulah minta tanda tangan, karena di laporan itu tanda tangannya banyak. Ada dosen bimbing, ada saya selaku koordinator KKI, kemudian minta ke Pak WD selaku wakil dekan bidang akademik. Ya, jadi laporan itu perlu distempel. Nah, yang bisa menstempel itu pejabat fakultas. Hanya kemudian harus minta tanda tangan Pak WD. Ya, nah biasanya ketemu langsung tuh. Atau kalau misalnya berkasnya soft file, bisa nitip kalau nggak salah ke sekretaris dekan, itu juga bisa ke sana, atau minta di loket di bagian akademik sana juga bisa. Nah, silakan kalian cari informasi gimana caranya minta tanda tangan Pak Widi. Setelah semua tanda tangan ya, dan sudah selesai seminar tanda tangan, nah itu berarti artinya sudah untuk dikumpulkan. Barulah kemudian nanti di-upload terakhir lagi di CPKL, barulah kemudian nanti dosen pembimbing akan memberikan nilai. Nah, itu adalah perjalanan administrasi maupun pelaksanaan dari praktek industri. Ya, sudah ada gambaran ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau PI dan PIT gimana? PIT dan PIM gimana? Berarti ya seperti ini 2 kali. Cuman ada beberapa yang bisa digabung, terutama di seminar. Seminar ini kalau teman-teman melaksanakan satu waktu langsung PI, itu seminarnya boleh digabung, nggak perlu dipisah. Kalau teman-teman satu perusahaan, misalnya langsung 5, ya silakan aktivitas PI dan PIT dan PIM diseminarkan dalam satu waktu aja. Tapi kalau itu teman-teman melaksanakan misalnya PIT di semester 6 dan PIM di semester 7, apalagi di 2 perusahaan yang berbeda, nah itu seminarnya harus sendiri-sendiri. Ya, jadi PIT dulu selesaikan seminar, PIM selesai seminar. Nah, itu gambarannya. Ya, kalau proposal, kalau perusahaannya sama, boleh jadi satu. Ya, boleh jadi satu. Sehingga ada beberapa teknis yang mungkin bisa dijadikan satu, tapi ada juga yang harus terpisah. Yang jelas laporan itu harus terpisah. Ya. Tingkat kesulitan ya, ini kalau kita menilai tingkat kesulitan dari PIT dan PIM, itu PIM harusnya lebih susah dibandingkan dengan PIT. Jadi ketika teman-teman melaksanakan magang selama misalnya 5 bulan, di sana mengerjakan 2 proyek misalnya. Nah, ada proyek yang lebih mudah, itu silakan jadikan satu topik atau satu judul untuk PIT. Proyek yang lebih susah itu jadikan judul untuk PIM. Ya, jadi untuk milih seperti itu. Atau kalau dari sisi aktivitas, misalnya kalian magang kemudian ada 10 aktivitas. 6 aktivitas boleh untuk PIM, 4 untuk PIT. Sederhananya seperti itu. Jadi PIM itu levelnya lebih tinggi dibandingkan yang PIT. Nah, jadi kalau udah dapat nilai, selesai. Nanti akan sinkron otomatis masuk ke siakat. Nah, itu adalah gambaran administrasi dari pelaksanaan PIT dan PIM. Nah, terus bagaimana laporannya? Nah, laporannya sudah ada template-nya. Ya, nanti silakan teman-teman bisa. Template ini juga nanti akan mirip dengan laporan dari tugas akhir. Ya, kita udah standarisasi untuk di prodi kita itu semuanya nanti pakai latex. Jadi biar formatnya semuanya rapi. Ya, jadi nggak usah mikirin format, teman-teman tinggal ngisi aja, otomatis nanti hasilnya bagus, daftar isinya bagus, daftar pustakanya bagus, gambarnya bagus gitu ya, rapi, sehingga tidak ada yang pakai Microsoft. Ya. Nanti ini materi ini saya share di komunitas, silakan teman-teman buka, linknya dibuka,
Di sana yang baru pertama kali belajar, di sana ada tutorialnya. Jadi aja videonya cuma 7 menit, 7 menit. Ada 4 atau 5 video. Ya. Dan dengan menyimak video itu harusnya ya belajar 1 jam udah pasti bisa. Gampang kok. Ya, lebih gampang dari Microsoft Word. Oleh karena itu apa? Nanti jika ada teman-teman yang kesulitan, silakan saling sharing satu angkatan. Ya. Nah, untuk yang proposal usulan PI ini nanti template-nya menyusul. Ini masih saya susun. Jadi ada sedikit revisi dari yang lalu ya biar seragam nanti akan saya susulkan. Nah, terkait gambaran konversi MBKM. Nah, ini tadi misalnya semester depan misalnya ada MSIB ke-8. Ya, karena sekarang MSIB ke-7 ya di semester ini. Nah, misalnya di semester 8 ada MSIB ke-8. Teman-teman daftar dan keterima. Nah, kalau yang di MSIB itu biasanya pelaksanaannya 5 bulan ya. Sehingga bisa diakomodasi atau diakomodir untuk 2 mata kuliah utama, PIT dan PIM, 8 SKS ditambah 8 SKS. Jadinya 16 SKS kan gitu ya. Nah, karena ini maksimal 20 SKS, berarti kan masih ada sisa 4 SKS. Nah, nanti di semester 7 semester 6 itu teman-teman akan mendapatkan tawaran mata kuliah yang bisa dikonversikan. Dan ini mata kuliah ini nggak perlu kuliah. Tidak perlu kuliah, diambil tinggal diskusi dengan dosen pengampunya. Nanti biasanya diminta laporan laporan magangnya ya untuk di secara singkat dinilai kira-kira mata kuliah bisa dapat nilai apa. Jadi ini sifatnya konversi. Ya, jadi 20 SKS hak dari teman-teman semuanya bisa dipenuhi. Ya, cuman teknis mata kuliahnya apa nanti sambil besok aja sambil jalan ya. Karena kalau disampaikan sekarang besoknya pasti tanya lagi. Ya, jadi besok kalau sudah mendekati proses konversi nanti ini akan ada penjelasan lagi. Nah, terus kalau MNCB masih ada, ini ada beberapa informasi. MSIB itu kan magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ada 2 kegiatan, magang dan studi independen. Nah, yang diperbolehkan adalah yang magang. Tidak boleh yang studi independen. Studi independen itu seperti teman-teman ikut course online sebenarnya. Cuma difasilitasi dari platform kementerian. Nah, sehingga harus yang kegiatannya yang magang. Ya, jadi kalau magang ya harus ke perusahaan ya, kan gitu. Nah, ini nanti biasanya pelaksanaan 5 sampai 6 bulan sesuai dengan aturan dari masing-masing perusahaan. Nah, rekomendasi saya kalau ini ada silakan prioritas semuanya mendaftar ke sini karena banyak benefitnya. Ya, yang di Kalimantan itu juga MSIB. Sehingga eh, apa namanya? Akan banyak benefit lah yang bisa didapatkan dan nggak perlu tanya gitu ya. Ini ada uang nggak? Nah, transportnya gimana? Nah, semuanya sudah difasilitasi. Tapi kalau teman-teman nyari sendiri gitu ya, sehingga ya mungkin harus uh, ada perjuangan lain, harus mengkonfirmasi begini, apakah harus juga menyiapkan bekal sendiri. Ini silakan prioritas utama silakan ikut program ini kalau masih ada ya. Nah, yang sekarang yang baru-baru itu biasanya namanya magang MBKM, program magang mandiri sebenarnya, tapi cuma di platform. Nah, kalau saya lihat itu benefitnya tidak dari kementerian, tapi langsung dari perusahaan masing-masing, sehingga ini besarannya berbeda-beda tergantung perusahaannya. Kalau yang dari kementerian itu yang ngasih uang itu kementerian, ya, ke mahasiswa sebagai trainee atau mahasiswa magang. Tapi kalau yang program mandiri dari MPKM itu kementerian hanya menyediakan platform, kemudian perusahaan bisa mendaftar ke sana, membuka peluang di sana. Nah, benefitnya tergantung dari masing-masing perusahaan, tidak dari kementerian lagi. Nah, saya nggak tahu besarannya berapa. Jadi yang ini konfirmasi ke masing-masing perusahaan. Tapi juga biasanya rebutan tuh, karena ini sertifikatnya juga dari kementerian. Nah, ini juga kemudahan bagi kami ketika teman-teman mendaftar MSIB atau mau program-program yang seperti ini biasanya sudah ada silabusnya. Nah, jadi nggak mungkin di sana bikin kopi gitu, nggak mungkin ya. Sudah ada aktivitasnya, mengerjakan ini. Sehingga ketika teman-teman milih role ini atau soal formasi targetnya ini gitu ya, itu sudah jelas. Nanti aktivitasnya di sana ngapain.
Ya. Sehingga harapannya tidak salah milih job atau milih role. Ya. Kalau milih perusahaan sendiri, kadang-kadang ya nanti akhirnya ditempatkan di mana tergantung dari pokoknya di perusahaannya seperti apa gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak ada aktivitas tuh, cuma disuruh lihat-lihat aja. Nah, kalau yang seperti itu sayang sekali ya. Magang cuma lihat-lihat itu nggak ada aktivitasnya ya rugi lah, rugi waktu. Tapi kalau di MSIP ini atau yang program seperti ini biasanya juga ada monitoring ketat. Ya, tiap minggu itu di monitoring. Oleh karena itu biasanya aktivitasnya ya real dan langsung ikut aktivitas di industri begitu ya. Kalau ikut produksi ya ikut produksi, ikut riset ya ikut riset. Ya teman-teman juga dapat experience yang sama dengan karyawan yang di sana. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya programming seperti itu nggak ada dan atau mungkin ada tapi tidak diterima, ya boleh-boleh aja nyari perusahaan sendiri begitu ya. Ya, karena tentunya kan juga nggak dilarang. Ya. Jadi silakan juga boleh nyari sendiri. Karena biasanya juga ada perusahaan-perusahaan yang membuka jalur sendiri, informasi sendiri gitu ya. Nah, itu silakan juga bisa dimanfaatkan. Nah, cuman ada beberapa catatan. Kalau ini ingin diakui sebagai mirip dengan program yang sebelumnya, ya. Baik dari durasi waktunya itu ya sekitar 5 sampai 6 bulan. Ya, jadi harus sama. Terus juga harus teman-teman harus nyusun silabus. Kira-kira nanti di sana mau. Nah, silabusnya itu ya berkaitan dengan aktivitas dari di sana seperti apa. Ya. Terus juga harus membuat laporan harian dan mingguan. Karena di MSIB maupun program MBKM itu ada laporan harian dan mingguan. Jadi tiap harinya ngapain tuh kemudian dia bikin laporan sih. Ya, kalau nggak bikin uangnya nggak cair tuh. Nah, jadi makanya jadi kewajiban bikin laporan harian, kemudian laporan mingguan. Oke, itu aja materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab nanti bisa Pak Aris juga yang membantu menjawab ataupun saya selaku koordinator UKKI. Waktu dan tempat kami berikan ke mahasiswa baik yang di WhatsApp maupun yang di GK. Silakan. Ya, satu ada berapa? Satu dulu ya. Yowes satu dulu silakan Mas. Saya sebenarnya Pak, buat perusahaan yang disarankan itu minimal yang kita ambil itu gimana ya Pak? Maksudnya biar kita nggak salah ambil plat itu ada standar yang diterapkan kan? Oke. Nah, ini buat semuanya ya. Jadi perusahaan yang apa? Menjadi kriteria itu sebenarnya nggak ada. Ya, tidak ada harus seperti apa. Cuman gambaran PI ini adalah gambaran nanti teman-teman bekerja. Nah, tentunya semuanya punya cita-cita bekerja di perusahaan yang bagus, ya kan? Karena dengan bekerja di perusahaan yang bagus, pasti akan banyak benefit yang kita dapatkan. Selain dari gaji, lingkungan kerja yang nyaman, itu biasanya ada di perusahaan bagus. Karir yang jelas, itu perusahaan yang bagus. Jadi silakan prioritas utama ya perusahaan-perusahaan yang level multinasional. Ya, multinasional itu ya berarti artinya dia punya perusahaan di Indonesia, punya perusahaan di Jepang, perusahaan di Cina. Nah, itu namanya perusahaan multinasional tuh. Contoh, misal seperti Astra Daihatsu Motor. Nah, Daihatsu itu kan perusahaan Jepang, tapi ada juga di Indonesia, ada di Malaysia. Nah, saya yakin kalau teman-teman magang di sana nggak mungkin gratisan, pasti akan dikasih salary. Ya, selaku tentunya besarannya ya sesuai dengan aktivitasnya ya dan anak magang gitu ya, bukan karyawan levelnya ya. Pasti dapat ada benefit lah di sana. Atau sekelas BUMN. Nah, BUMN sendiri kalau nggak salah punya platform sendiri namanya Magenta. Magenta BUMN. Nah, silakan ini saya nggak hafal ya tanggal-tanggalnya. Silakan cari informasi sendiri. Ini semua BUMN, Pertamina, PLN, semuanya akan membuka informasi peluang di sana. Ya, ini mirip dengan kegiatan MSC, cuman MSC itu kan kementerian ya. Nah, kalau yang Magenta ini dari perusahaan-perusahaan BUMN
yang ada di Indonesia. Jadi kolektif. Nah, nanti silakan cari sendiri. Eh, Perusahaannya banyak ya. Contohnya mulai Kimia Farma, Pelindo, Pertamina, semua ada di sini. Telkom dan seterusnya. Nah, itu kalau dilihat dari jenis perusahaan ya, berarti usaha yang top dulu. Jangan sekali lagi jangan yang bawah. Ya, boleh nggak magang di apa misalnya toko laptop yang ada di Jogja gitu misalnya. Ya, secara administrasi ya boleh-boleh aja ya. Tapi secara experience ya bagi kalian mungkin tahu ya, aktivitasnya kan tidak seperti di perusahaannya. Perusahaan yang munafik. Sehingga prioritas perusahaannya ya usahakan perusahaan-perusahaan yang multinasional, BUMN, ya, perusahaan nasional, baru perusahaan daerah, baru turun ke bawah. Ya, jadi harus punya cita-cita bisa bekerja di perusahaan multinasional tuh. Nanti besok kalau udah lulus mau daftar ke sana juga rebutan ke sana itu ya. Nah, itu dari sisi perusahaannya. Tapi tentunya tidak hanya lihat dari sisi perusahaannya aja. Kita juga lihat dari sisi aktivitasnya. Karena teman-teman kan prodinya elektronika. Ya, jadi harus yang berkaitan dengan sisi engineering. Ya, bagus lagi kalau itu berkaitan langsung dengan elektro ataupun elektronika. Karena pasti hal-hal yang teman-teman lakukan itu dasarnya kita pelajari di kampus. Nah, itu udah menjadi dasar teman-teman bekal dari kampus ini sehingga bisa dikembangkan di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin eh, diikutkan juga dengan proyek-proyek ya yang sifatnya besar gitu. Nah, teman-teman menjadi satu bagian kecil di sana itu juga nggak ada masalah. Nah, cuman yang dihindari adalah misalnya ditempatkan di bagian-bagian misalnya keuangan ya nggak mungkin ya. Ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu ya jangan didaftar karena nggak mungkin cocok kan gitu ya. Kemudian ada misalnya di bagian eh, ya non engineering lah pokoknya. Nah, yang seperti itu jangan didaftar. Walaupun mungkin perusahaannya Pertamina bisa jadi lowongan magangnya tidak di sisi engineeringnya, ya kan? Nah, itu ya jangan didaftar. Silakan juga harus jadi lihat dua dua hal, perusahaannya maupun aktivitasnya. Ya kalau masih sekitar misalnya Telkom, kemarin ada ya yang di Telkom bikin materi pembelajaran kaitan dengan itu mungkin masih nyambung walaupun tidak secara teknis apa dia menyiapkan platform untuk pembelajaran karyawan atau ada yang seperti itu nggak masalah ya masih bisa lah ya tapi harapan saya tentunya kalau bisa terjun di project-project ya sehingga experience-nya teman-teman dapat langsung dari dengan karyawan yang di sana sehingga nanti besok ketika teman-teman kerja dan biasanya kalau itu dapat apa nilai positif ketika saat teman-teman magang peluang untuk bisa ke sana lagi itu lebih mudah karena udah dikenal ya kan bisa dimasukkan ke CV sudah pernah magang di sini otomatis kalau mau kerja di sini kalau orang-orang yang udah kenal itu biasanya lebih mudah ya seperti itu gitu ya mas udah jelas ya saya rasa ya nah, ini lengkap nih saya nggak hafal ya jadi silakan cari masih sendiri kalau BUMN ada di Makinta. Oh sebentar sebentar. Nah ini buat teman-teman yang di GK tadi mohon maaf saya lupa share screen. Nah, nanti kalau mau magang di BUMN itu ada platform yang namanya Magenta. Nah, ini perusahaannya perusahaan eh, apa BUMN yang membuka peluang-peluang magang. Contohnya kayak gini, staf keuangan ini jangan didaftar gitu ya. Nah, ini nekat kemudian klik oke next next ya nggak mungkin diterima juga. Jadi tetap harus lihat peluang. Kalau masih berkaitan dengan program analisis data ya masih oke lah. Karena teman-teman juga dapatkan materi-materi berkaitan dengan pemrograman dan lain-lain ya. Ini jangan juga nih HR ya. HR ya jelas nggak mungkin. Teman-teman nggak ada ilmu psikologi jadi di tempat HR ya udah pasti tidak mungkin diterima kan gitu ya. Pasti yang daftar di sini kan mahasiswa psikologi, mahasiswa manajemen kan gitu. Iya berat juga saingannya. Ini banyak lah pokoknya silakan dicari informasi. Oke, ada lagi? Mungkin juga teman-teman yang di GK kalau memang ada yang tanyakan monggo, silakan. Ya, silakan. Lima ininya tiga apakah bentuk harus syarat di PI dan yang kedua apakah dasarnya
Untuk dan yang nilainya untuk mengikuti PI. Oke, yang pertama tentunya ini berkaitan dengan struktur kurikulum. Nah, di semester 6 memang sudah ditargetkan teman-teman itu harus melaksanakan praktek industri terbimbing. Ya, ya sederhananya kalau nggak mau molor kuliahnya ya harus magang di semester depan. Karena kalau itu nggak dilaksanakan di semester 6, lagi semester semester 7 dan 8 itu bisa jadi nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir. Ya, jadi di semester 6 itu memang difokuskan untuk PI. Nah, kalau merasa ilmunya belum cukup gimana? Ya belajar, Mas. Ya nggak? Gampang toh? Nah, belajar. Sebenarnya sederhana sih. Bekal utama teman bisa melakukan PI atau magang ataupun kerja sebagai seorang profesional itu nggak cuma ilmu. Banyak hal-hal yang lain. Termasuk misalnya komunikasi. Itu paling penting sebenarnya dibandingkan dengan ilmu. Kenapa? Karena di sana kalian itu berhadapan dengan orang. Ya nggak? Pasti ngomong. Ya, jadi komunikasi itu salah satu skill yang ya harusnya dikuasai. Tapi kalau perusahaan multinasional, ya nggak cuma bahasa Indonesia, bisa jadi teman-teman bahasa Inggris. Nah, karena ada beberapa kakak angkatan kalian juga magang di perusahaan luar, ya dan harus berbahasa Inggris. Rapat harus bahasa Inggris, bikin laporan harus bahasa Inggris. Ya, kalau ditanya ketika semester 5 mana, ya mungkin nilai bahasa Inggrisnya ya kalau di rata-rata dari 0 sampai 100 ya mungkin masih sekitar 60 lah. Tapi atas dasar niat dan saat magang itu juga masih belajar, ya ya ternyata juga bisa kok diikuti, nggak ada masalah. Berarti faktor kedua selain komunikasi adalah mau belajar. Itu yang paling penting. Dan tahu cara belajar. Ya, mau tapi nggak tahu caranya juga susah gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kalau memang masih merasa kurang, ya dikejar. Jangan pasif-pasif doang gitu ya. Karena biasanya mentor itu nggak peduli sama nggak terlalu peduli sama intinya atau mahasiswa magang. Disuruh kerjaan begini ya dianggap itu sebagai profesional biasanya. Ya, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, makanya disitulah kemudian ilmu komunikasi penting. Kalau nggak bisa ya sampaikan. Mohon maaf Pak, ini kalau bagian yang kayak gini-gini, kami waktu di kampus misalnya ini kurang bagian ini. Mungkin bisa di-sharing dulu materinya atau pengalamannya. Itu kan kayak gitu tuh komunikasi. Kita bisa belajar sama yang sudah expert di sana. Jadi bukan di sana kemudian duduk mengikuti instruksi, nggak seperti itu. Dia sama di kelas. Di sana itu akan lebih banyak aktif. Ya, jadi harus bisa berpikir sendiri. Kira-kira kalau dapat masalah seperti ini, solusinya seperti apa? Itu dipikir sendiri biasanya. Tidak di tidak dituntun, tidak dikasih tahu caranya begini. Ya. Nah, makanya kemudian setiap hari itu bisa ada meeting. Kalau ada kan sampaikan di sana. Mingguan itu juga ada meeting, progress weekly. Sampaikan di sana. Ya, sampaikan juga keberhasilannya di sana. Jadi tidak hanya menyampaikan keluhan, sampaikan juga kalian mendapatkan apa di sana biasanya. Nah, itu. Terus yang kedua, tadi apa Mas? Berkaitan dengan total SKS. Ya, sebenarnya PIT itu adalah diadakan di semester 6 karena syarat utamanya adalah semua mata kuliah sudah selesai. Ya, artinya lulus. Ya, minimal berarti nilainya C kan gitu ya. Sehingga kalau ada yang ngulang, nah ini sebenarnya jadi masalah ini sebenarnya. Nah, karena kalau ngulangnya itu di semester ganjil, sementara kalian magang di semester 6, mata kuliah di semester ganjil itu kan nggak muncul ya di semester 6 ya. Nah, mau nggak mau tetap harus magang dulu. Ya, walaupun persyaratan utamanya sebenarnya itu didesain di semester 6 karena mata kuliah itu harus selesai semuanya. Ya, karena logikanya teman-teman bisa keluar melakukan aktivitas magang kan harus ada bekalnya gitu ya. Nah, bekalnya itu dikasih dari semester 1 sampai semester 5. Ya, tapi kalau realitanya mungkin ada yang harus diulang di semester kalau untuk di semester ganjil berarti nanti di semester 7 harus ngambil lagi kan gitu ya. Jadi magangnya tetap harus dilaksanakan. Nah, kalau yang di semester genap gimana? Nah, ini yang biasanya kemudian jadi agak sedikit masalah ya Pak Riz. Karena kalau magang kan nggak bisa ikut kuliah. Nah, ada beberapa mahasiswa angkatan kalian yang ikut kuliah mata kuliah saya, kayak mata kuliah robotika itu. Dia nggak bisa ikut kuliah karena dia sedang magang. Nah, yang seperti itu gimana? Silakan berkomunikasi dengan dosen pengampunya. Baik nggak dosen pengampunya? Kalau dan membolehkan kalian tidak ikut kuliah dan mungkin dikasih tugas yang lain, ya berarti oke gitu ya.
Tapi kalau nggak boleh, ya bukan salah dosen pengampunya ya, salah kalian. Kenapa kalian ngulang mata kuliah itu? Nah, jadi itulah sekali lagi di situ untuk komunikasi. Ya, dosen pengampunya juga manusia kan ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan dengan cara-cara yang oke untuk bisa diterima kan gitu ya. Nah, itu kondisinya kalau ada materi yang harus diulang di semester 6. Jadi kemungkinan besar tetap harus diambil di semester 6 plus harus magang. Nah, cuman pelaksanaan mata kuliahnya mungkin bisa tidak ikut di kelas reguler atau tidak ikut kelas pada kelas reguler lah ya, di kelas pada umumnya. Ya, jadi semua hak dari dosen pengampunya mau seperti apa. Nah, itu komunikasi kalian sendiri. Jangan dosen pengampunya yang suruh nyari kalian, nggak mungkin. Ya, kalian ambil KRS terus diem aja. Nggak mungkin dosen pengampunya peduli dengan kalian. Silakan kalian yang aktif karena kalian yang butuh nilai kan gitu ya. Silakan aktif tanya, Pak, saya sedang magang di semester 6, tapi saya harus mengambil mata kuliah Bapak karena di semester lalu saya dapat nilai E, Pak. Misalnya gitu ya. Nah, mohon kebijaksanaannya untuk saya ini karena saya sambil magang harus seperti apa Pak untuk bisa mendapatkan nilai di semester ini. Ya sampaikan dengan baik-baik. Saya rasa itu bisa ada solusi ya. Cuman itu sebenarnya nggak normal ya. Dalam artian harusnya semester 1 sampai semester 5 itu mata kuliahnya sudah lulus semua ya baru bisa melaksanakan magang. Cukup jelas ya? Oke, mungkin yang di GK saya kasih kesempatan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Silakan. Monggo. Pasti ada yang ditanyakan. Monggo silakan. Mungkin kalau susah ya mati mikrofon atau mendekati laptop juga nggak apa-apa, Mas Taufik. Cukup, Pak. Tidak ada Oh, pertanyaan. oke. Nggih. Nggak ada pertanyaan? Pun, boten. Ya. Pun, boten. Oke, mungkin yang di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ayo, saya takut nggak apa-apa. Karena di sini memang diberikan waktu untuk kalian bisa tanya gitu ya. Jangan sampai tanyanya di luar ini. Nah, itu nggak jawab lagi. Silakan. Gitu ya. Saya pusing gitu ya. Ada mahasiswa yang tanyanya habis ikut acara kayak gini. Kalau mau tanya ya silakan ikut acara. Sudah dikasih kesempatan di sini tanya. Kan gitu ya logikanya ya. Karena saya nggak cuma ngurusi 1-2 mahasiswa. Bayangkan dari angkatan kalian, banyak sekali mahasiswanya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum ini. Ya, yang keras mas. Nah ini gimana Pak Deso? Nah, KKN ini disepakati di antara para Kapolri dan Pak Budi akan dihapus di kurikulum yang akan datang. Cuma perubahan kurikulumnya kan belum dilaksanakan sampai sekarang. Ya, nimbang-nimbang terkait dengan gantian menteri gitu. Kita khawatir pernah begitu ya. Di tahun 2019 kita baru saja ganti kurikulum, menterinya ganti, beliau tidak ganti kurikulum. Betul itu masalah. Jadi kita sudah sepakat, apalagi dulu ada yang masih keberatan di sipil, misalnya sudah sepakat, tidak usah ada, kita pilih 2 kali itu sudah cukup. Maka yang terakhir ini, kata Anda, bagaimana salah satunya dari magang itu dikonversikan ke KKN. Itu beberapa juga ada masalah lain, tapi itu dibolehkan. Jadi KKN-nya prakteknya di industri saja tidak bisa di masyarakat. Itu tidak bisa. Nah, kami belum memastikan sekarang, tapi mudah-mudahan segera ada segera ada keputusan dari fakultas khususnya bahwa itu akan dilakukan seperti apa. Untuk sementara dikonversi dari magang sehingga bisa mengurangi kegiatan tidak usah KKN,
Anda magang di industri, terutama yang bisa ambil MSc kan bisa ambil dua kali. Dua kali. Jadi ambil semester ini misalnya ambil semester 6 ambil nanti MSB lagi gitu boleh. Bisa dapat duit dua kali. Tapi tentu dengan gayanya seperti itu kan. Jadi kalau tidak biasa kerja serius, kerja ketat dengan di bawah tekanan biasanya tidak kuat. Kan tiap hari apa buat laporan, tiap minggu laporan, meeting, padahal dimarah-marahi juga gitu kan. Di sini kan jarang dimarahi-marahi juga cuek di sini kan sama dosennya sana. Karena ini perusahaan Anda tidak serius ini memalukan, wah dimarah-marahi nggak keluar. Jadi harus serius. Dan itu sebagai konsekuensinya imbal-ibalnya juga dapat honor, dapat gaji dari perusahaan. Karena itu sementara kalau belum bisa dihapuskan dari kurikulum secara formal, kita upayakan diberi kesempatan untuk memanfaatkan MSIP yang kedua, kira-kira kita magang yang kedua untuk dikonversi ke KKN. Itu sementara seperti itu. Oke, jadi saya kasih gambaran. Di semester 7 kan tinggal KKN ya, kalau semester 6-nya PIT dan PIM sudah diambil gitu ya. Nah, di semester 7 banyak kakak angkatan kalian yang magang lagi. Ya, terutama ikut MSIB. Kenapa? Ya, habis ikut MSIB laptopnya baru. Habis ikut MSIB HP-nya baru gitu ya. Ya, karena memang dapatnya nggak sedikit. Apalagi kalau sampai di perusahaan-perusahaan seperti misalnya di Pama. Ya, di apa namanya? Kemarin ada di PLN. Ya, PLN juga macam-macam, sampai ada yang di Sulawesi juga gitu ya, Kalimantan. Semuanya difasilitasi semua. Nah, maksud saya adalah jadi teman-teman punya kesempatan magang 2 kali, 2 semester maksudnya. Nah, tapi karena di semester 6 itu kewajiban untuk mengisi nilai PIT dan PM sudah selesai, artinya magang yang kedua ini kan sudah tidak ada penilaian lagi sebenarnya. Itu PI-nya, maksudnya. Ya, di PI kan sudah selesai, misalnya sudah selesai, sehingga magang yang kedua itu tidak ada beban lain lagi untuk di KRS maksudnya. Nah, itu bisa digunakan kalau yang lalu ya ini masih proses juga sebenarnya. Masih proses ya, digunakan untuk konversi ke KKN. Jadi KKN-nya tidak perlu seperti KKN reguler gitu ya, harus ke mana kemudian melaksanakan KKN seperti itu, tapi di industri kemudian melakukan konversi. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kita sambil lihat nanti semester 7 ke depan itu seperti apa. Apakah jadi dihapus atau mungkin pelaksanaan masih seperti apa, nanti akan ada informasi selanjutnya. Tapi kalau yang sudah berjalan ini halnya adalah mengkonversi dari kegiatan magang yang dilaksanakan kedua. Bukan yang pertama ya. Yang pertama itu hanya untuk penilaian PIT dan PIM. Jangan sampai punya pikiran, wah saya langsung aja PIT, PIM, KKN. SKS ini cuma 20 ya kan dari magang itu. Sementara kalian PIT, PM itu berapa? 8 tambah 8 tambah 6. KKN itu 6 SKS. Jadi kurang. Ya, kurang KKN apa SKS-nya. Nah, itu gambarannya. Ya, tapi nanti pasti akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin ada lagi? Silakan. Kita sampai berapa, Rik? Maksimal jam 11 ya. Jam 11 lah ya, Pak, Pak. dari GK ada Ya, yang tanya, maksimal Pak. jam 11. Ini jam. Oh ya, monggo silakan. Aku aja nggak apa-apa. Dekati mikrofon. Untuk bisa namanya buat BI itu kan kata Bapak katanya semua matkul di semester 1 sampai 5 udah semua gitu. Nah, misalkan nih di semester 1 ataupun 2 ataupun 3 ada salah satu matkul yang emang dari kesehatannya itu kita nggak bisa mengambil walaupun di tulisannya kan maksimal 24, tapi di semester itu pun tulisannya semester ini maksimal 22 gitu. Tapi di semester ini tuh sebenarnya disuruh 12 SKS gitu. Berarti untuk semester depan itu masih bisa untuk ikut PI atau ikut? Terima kasih. Oke, ini saya jawab dulu ya. Ini agak suaranya kurang jelas tadi nggak apa. Saya tangkap. Berarti intinya karena pengambilan KRS itu kan maksimal 24 SKS, kurang gitu SKS-nya gitu ya. Nah, ya tentunya ini ya kalian yang berstrategi. Ya, kalau saya sih gampang ya jawabnya. Jangan nggak usah ngulang. Nah, nggak usah ngulang mata kuliah. Itu paling gampang. Tapi kalau terpaksa ngulang sama-sama di semester ganjil,
dan misalnya itu jadi yang diambil banyak, ya berarti harus diambil lagi di semester depannya, kan gitu. Tapi kalau itu semester ganjil, berarti kan diambil di semester 7. Kalau genap, itu bisa diambil di semester 6. Nah, kalau kurang, berarti baru bisa lagi diambil semester 8. Nah, pertanyaan saya, itu mengganggu nggak waktu perkuliahan? Sorry, waktu mengerjakan tugas akhir. Nah, pastinya itu akan sangat mengganggu. Karena teman-teman bisa melakukan usulan sidang tugas akhir itu kalau semua mata kuliah sudah ada nilainya. Jadi kalau di semester 8 masih mengambil mata kuliah, tentunya itu harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat nilai. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, jadi kalau KRS-nya kurang atau SKS-nya kurang di semester itu, ya mestinya tetap harus diambil karena kewajiban kalian akan memenuhi 144 SKS ya. Minimal 144 SKS. Itu Mas. Sudah cukup jelas? Jelas Bapak. Satu lagi, Pak. Oke. Satu lagi, Pak. Ya, monggo silakan mendekati mikrofon Mas biar agak jelas Mas, mendekati laptop. Pak, izin bertanya. Untuk mencari informasi terkait magang di luar Jogja, sedang kita masih ada kuliah di semester 5, sehingga kita tidak bisa datang langsung ke perusahaannya. Nah, apabila ingin mencari informasi melalui email, apakah kita perlu melampirkan sesuatu atau tidak, Pak? Oke, nah ini teknis ya pertanyaannya ya. Ini tergantung dari perusahaannya sebenarnya. Ya, tergantung dari perusahaan. Biasanya kalau dia sudah menawarkan informasi lowongan entah di sosial medianya dia, di webnya dia, atau web perusahaan, ataupun di sistem-sistem seperti kampus Merdeka ya, MSIB, ataupun Magenta di BUMN tadi, itu sudah ada informasi lengkap apa yang harus kalian penuhi, ya kan? Karena sudah jelas itu biasanya. Cuman kalau kalian mengirim langsung ke perusahaan ya mana itu belum ada informasinya, jadi ingin sekedar menanyakan, saya rasa bisa melampirkan minimal CV. Ya, CV kalian sendiri. Jadi mulai dari sekarang silakan bikin CV sehingga ketika menanyakan informasi magang itu juga bisa melampirkan CV. Nanti kalau memang sudah ada sinyal positif, barulah tadi dokumen-dokumen tadi dilengkapi hingga secara administrasi terpenuhi dengan baik lah ya surat menyuratnya, barulah kemudian bisa melaksanakan magang. Tapi kalau lewat sistem-sistem seperti Magenta, MSIB, kampus program magang mandiri, itu udah lengkap semua. Apa yang diminta teman-teman harus sediakan. Kalau enggak sudah pasti tidak diterima. Ya, mulai dari CV, surat lamaran, kemudian mungkin ada transkrip nilai, rekomendasi atau dokumen lain misalnya, itu harus dipenuhi. Nah, silakan kalian bisa komunikasi dengan kakak angkatan kalian. Tanya kemarin di MSIB tips dan triknya gimana? Kan boleh nanya ya, gratis ya nanya ya. Dan pas saya yakin pasti dijawab. Kalau nggak jawab ngomong aja, saya diminta Pak Ardi untuk tanya ke siapa gitu, ke A gitu, pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Kalau nggak jawab, WA aja, suruh WA, kasih nomornya ke saya yang WA. Ya, insya Allah dijawab. Ya, jadi berkomunikasi juga dengan kakak angkatan kalian itu membentuk solidaritas lah ya. Karena besok kalian bekerja itu kalau udah lulus dari sini, apa yang dibawa? Alumni kan? Nah, ketika ada kalian atau kakak angkatan kalian atau adik angkatan kalian yang jadi orang hebat, ya kita kan juga pasti ikut senang kan gitu ya. Tapi kalau nggak kenal, ya tidak ada solidaritas seprodi, minimal seprodi itu ya berat juga kan. Jadi universitas hebat itu mereka kuat ya gara-gara solidaritasnya. Ya, saya main ke misalnya kemana gitu ya, ke Lampung gitu, ketemu nggak kenal sama siapa-siapa, tapi ketemu orang misalnya sama alumni dari satu kampus yang sama dengan saya, nggak perlu tuh ini ngobrol langsung nyambung gitu. Awalnya nggak kenal, nah, itu kan artinya walaupun nggak pernah ketemu, tapi kita merasa punya
kekuatan alumni yang sama itu yang bikin apa namanya ya hidup itu jadi mudah ya. Oleh karena itu membangun hubungan yang baik dengan kakak angkatan, adik angkatan itu salah satu yang harusnya teman-teman lakukan semua. Saya dulu waktu kuliah ya kakak angkatan itu teman kenal semua, bawah juga kebanyakan kenal semua, nggak ada masalah kok. Ya, mereka kerja di sana, besok ketemu ya senang-senang aja ya gitu. Tapi kalau nggak pernah ngobrol waktu kuliah, besok pas main atau ketemu di perusahaan mana ketemu gitu juga sungkan gitu ya. Makanya dari sekarang mulai akrab dengan cara ya tanya hal-hal akademis. Magangnya gimana? PI-nya gimana? Prasyarat gimana? Bisa lolos di sana gimana? Di sana gajinya berapa? Bisa buat beli handphone baru nggak? Nah, gitu ya. Nah, silakan yang hal-hal seperti itu juga bisa dapat info tidak hanya dari kami, tapi dari kakak angkatan kalian yang sudah magang kemana-mana. Jadi saya rasa itu cukup jelas ya, Mas. Jadi nanti bisa diatur sendiri KRS-nya sesuaikan kebutuhan dan kalau ada apa-apa silakan bisa berkomunikasi dengan Pak Aris selaku Korprodi. Begitu Pak Aris ya. Jangan dipendam sendiri, pusing sendiri. Silakan tanya atau komunikasi dengan ada dosen PA ya. Sebelumnya dosen PA dulu bisa berkomunikasi dengan dosen PA, baru kemudian bisa nanti kalau belum selesai bisa langsung ke Pak Aris. Ada tanya lagi, Pak? Monggo. Ya, permisi Bapak, saya izin bertanya. Misal kita ini udah ngelamar magang di posisi yang sesuai dengan jurusan kita. Tapi tiba-tiba pas di perusahaannya dan kita udah mulai magang, ternyata malah ditempatin yang nggak sesuai dengan posisi yang kita lamar. Hal itu dapat terjadi dan hal itu tuh dapat terjadi atau enggak, dan kalau terjadi itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Ya, oke. Nah, ini saya sampaikan di awal ya. Kalau yang kegiatannya magangnya seperti di Magenta, kemudian yang di platform MSIP, itu mereka majang formasi magang itu tidak asal sekedar majang formasi magang. Pasti ada informasi aktivitasnya seperti apa. Nggak mungkin kalian keterima di sana suruh bikin kopi, nggak mungkin. Ya, suruh fotokopi dokumen nggak mungkin. Ya, tapi kalau kalian magang di perusahaan yang mungkin kurang bonafit dan kalian magangnya itu mendaftar secara mandiri langsung ke perusahaan yang mungkin tidak jelas kalian ditempatkan di mana, ya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu mungkin sangat bisa terjadi. Ya, nganggur, kelihatan nganggur gitu ya karena nggak jelas. Mas ini mas fotokopi mana dong? Bisa jadi kayak gitu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya cari perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bagus itu nggak mungkin perlu anak magangnya suruh fotokopi, bikin tag, bikin kopi itu nggak mungkin. Gitu ya, itu prinsipnya yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada kalian misalnya sudah ditempatkan di bagian dengan sistem PLC, gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kalian dipindahkan untuk misalnya bagian sistem monitoringnya. Nah, kalau itu masih relate dengan kegiatan engineering, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ikuti aja. Cuman kalau kemudian dialihkan, oh ini bantuin bidang marketing misalnya ya, ya sampaikan, mohon maaf Pak, Bu, kami bidangnya itu engineering, saya kebetulan kalau marketing ini kurang mengerti, gitu ya. Ya walaupun kalau mungkin Excel ya masih bisa gitu aja. Tidak mengertinya jangan terus merasa ini ya, ada harga atau plotnya juga gitu ya. Kalau merasa tidak bisa itu ya kayak saya tadi nih, mau aku nggak ngerti tapi ya kalau sekedar Excel bisa, cuman kalau ditempatkan di sini saya rasa kurang pas. Mohon maaf, kami ditempatkan di tempat yang sebelumnya aja gimana. Nah, itu kan penting untuk bisa berkomunikasi. Jadi itu mohon kalian bisa analisis lah situasinya gitu ya. Dan apa kalau misalnya kamu ditempatkan di marketing, ya silakan ngomong. Ya, jangan manut-manut aja. Karena kalau ditempatkan di marketing gitu misalnya suruh bantuin ngedit file Excel misalnya, ya secara aktivitas mungkin itu bermanfaat gitu ya di perusahaan. Tapi secara experience nggak relate dengan bidang kalian. Nah, jadi boleh minta. Ya, boleh minta, nggak ada masalah. Perkara diterima tidak diterima itu sebenarnya ya tinggal gimana kalian menunjukkan komunikasi dan motivasi kalian. Ya, wong kalian aja omong itu salah lagi orang kan ya. Nah, orang itu kan bisa punya otak dan punya perasaan. Jadi dia bisa pikir dan juga bisa punya perasaan. Kalau disampaikan hal-hal yang reasonable,
Ya, kalian dari bidang engineering, fokusnya di bidang ini, saya rasa mungkin tidak mungkin ditempatkan di yang tidak bidangnya. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi Mbak siapa ini? Saya nggak tahu yang bertanya. Sudah jelas? Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari Paris? Wah, Jadi hal seperti tadi mungkin se ekstrim itu mungkin jarang, tapi kalau digeser-geser, mohon seperti kata tadi ikuti dulu. Seperti saya pernah mengalami ketika jadi dosen, ada kegiatan makan juga. Saya sudah kirim surat baik-baik untuk mau belajar tentang namanya DCS, speakernya apa ya? Tentang distributed control system. Waktu itu masih baru bagi saya. Sudah sampai ke perusahaan di sana, tapi ternyata oleh humas, Pak nggak boleh Pak, itu masih baru alatnya. Aduh, itu piye gitu. Terus akhirnya saya ikuti aja dulu deh. Saya terus keliling sesuai dengan jadwal dia, terus sambil ketemu orang-orang yang bidangnya dekat itu saya tanya, sebenarnya masalahnya apa? Saya pengen belajar ini gitu. Ternyata beberapa tahun kemudian ketemu bagian kontrol gitu. Loh, oh nggak boleh kenapa? Ya katanya begini-begini. Nggak apa-apa, nggak akan masalah. Saya yang masang. Ayo tak antar sekarang. Jadi mereka khawatir kalau itu mengganggu perusahaan atau nanti saya utak-utik terus saya oprek merusak. Mungkin pikirnya begitu karena masih baru. Jadi dia bilang nggak masalah. Bapak mau ngapain coba? Keyboardnya aja nggak ada gitu. Karena pakai touchscreen. Kemudian yang keyboardnya sebenarnya kan harus saya copot ini hanya monitor saja, tidak bisa untuk entry untuk apa nggak bisa. Jadi aman, nggak ada masalah. Boleh Pak, boleh. Kalau saya aja, saya lewat humas. Jadi kita perlu sabar, kita cari peluangnya apa. Karena kadang-kadang menolak atau memilih itu tidak alasannya, kadang-kadang ada juga satu dua yang kurang bagus ya. Tapi kita jangan langsung putus asa atau marah. Kalau nggak terlalu anu, coba lah kita ikuti. Memang pernah ada yang serius. Saya pernah ada yang serius juga. Akhirnya saya tarik. Ketika saya dulu jadi koordinator praktik industri di Karangmalang waktu itu, kalau nggak salah di Politron kalau nggak salah di Kudus. Gitu. Jadi di sana itu agak unik waktu itu. Mahasiswa datang dan proposal macam-macam. Sampai di sana hari pertama disuruh membuat desain terkait dengan produk-produk yang dari Poltron selama ini untuk membuat inovasi. Bingung kan? Perusahaan ini apa? Why produknya tidak begitu kan? Gitu. Terus suruh inovasi. Kalau jelek dikata-katain, wah apa kayak gini. Kan kita pasti belum tahu. Kalau bagus, ayo teruskan mas. Dia bingung gitu. Terus bilang, Pak, saya itu gimana? Saya tidak bisa. Kalau tidak lolos ini nggak bisa teruskan. Nah, kok begitu? Nah, kita telepon, kemudian kita tarik. Udah, pindah mau nggak? Tentu dengan risiko juga kan. Terus sudah ke sana dan sebagainya, nyari lagi gitu. Jadi pada saat nggak diterima dengan baik, tidak sesuai dengan kontrak awal dengan kami pun, ya, jadinya ya itu terjadi. Tapi mudah-mudahan kalau sudah ada sistemnya, platformnya seperti itu, akan minim terjadi seperti itu. Dan saya cek beberapa dosen yang lain, memang, oh, memang perusahaan itu memang berkelah gitu. Jadi mereka sebenarnya malas menerima mahasiswa magang. Jadi dipersulit. Ternyata begitu. Tapi juga jangan sampai kita yang bikin masalah. Karena ada perusahaan-perusahaan itu, waktu itu di Pertamina mana begitu, memblacklist kita. Karena ternyata ada mahasiswa yang bikin ulah. Ke perpustakaan, bawa buku bawa pulang, dan dibalikin. Wah, itu repot. Kita mau minta maafnya gimana gitu. Susah gitu. Jadi namanya dari blacklist kan, susah. Jadi harus kita sowan ke sana, macam-macam baru bisa netral lagi. Jadi tolong juga jangan bikin masalah karena kita jadi ya dicap gitu ya. Semuanya jadi masalah. Padahal kan yang satu dua itu juga. Nah, tapi kembali tadi yang pertama kalau ada kira-kira hal yang tidak sesuai tapi masih bisa kita lihat tolong ikuti dulu lalu coba tadi bisa Pak Arfi tadi komunikasikan ya, dengan yang baik insya Allah. Kalau perlu nanti sampaikan ke kami juga ikut komunikasikan supaya bisa menengahi lagi. Saya kira itu. Jadi jangan mudah putus asa juga ya. Karena dari generasi apa namanya rebahan ini kadang-kadang sukanya healing-healing tapi kalau ada kerjaan susah. Jadi saya kira itu perlu diperbaiki. Jangan sampai kesan itu juga ada pada Anda. Saya kembalikan. Jadi mungkin satu lagi pertanyaan Di sini yang dari oh ini ada yang raise hand nih. Ya nggak apa-apa, silakan. Zahra, enggak. tadi apa? Enggak bisa langsung. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Perkenalkan saya Zahra Anissa Putri dari kampus Gunung Kidul. Sebelumnya mohon maaf tidak dapat nonton dikarenakan kendala sinyal.
Maaf, Pak izin bertanya terkait proposal. Apakah dalam satu waktu pembuatan proposal itu kita dapat membuat 2 proposal sekaligus ke 2 perusahaan, terus diupload dalam satu waktu gitu, Pak? Oke, sudah? Ya, ini sebenarnya juga udah ditanyakan waktu ya kakak angkatan kalian ada yang nanya seperti ini gitu ya. Lebih ke etika saja ya. Kalau secara administrasi sebenarnya nggak ada masalah mengajukan 2. Tapi kalian bisa bayangkan, kalau kalian yang ada di posisi di perusahaannya, kalian di posisi perusahaan ada orang yang melamar ini, melamar ke tempat kalian, juga ada yang melamar ke perusahaan lain. Kalian terima, ya. Dan di sana juga mungkin diterima. Gimana tuh? Padahal untuk bisa menerima mahasiswa magang itu kalian ini di posisi depan ya. Tidak asal terima saja kan ya. Pasti ada orang yang review CV kalian, ada administrasi yang menilai administrasi kalian, kan gitu ya. Ada orang-orang yang mengerjakan apa usulan kalian agar sampai bisa diterima dan dilakukan pengumuman untuk diterima, itu kan pasti ada orang yang bekerja untuk itu. Oleh karena itu, ini kalau 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 biasanya kalau untuk bekerja itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena setelah diterima itu ada masa offering tanda tangan. Jadi kalau kita nggak tanda tangan, artinya kita nggak ingin menerima itu ya. Cuman kalau magang ini karena sifatnya masih belajar, ya sebaiknya bikin satu fokus, kemudian kalau ditolak baru bikin lagi. Ya, jadi jangan bikin 2 paralel bareng-bareng. Karena secara itu nanti kalau misalnya sama-sama diterima, kalau sama-sama ditolak nggak ada masalah ya. Tapi kalau sama-sama diterima, gimana aja? Pusing nggak kalian? Pusing ya? Mau nolaknya, wah kemarin udah ngomong ingin mendaftar agar segera diterima, tapi ternyata setelah mereka terima kamu tolak. Gimana rasanya? Ya, kasihan kan ya? Nah, oleh karena itu selesaikan satu proses dulu. Kalau diterima ya alhamdulillah ya jalani. Kalau ditolak ya alhamdulillah juga. Baiki apa yang kurang dari eh, dokumen-dokumen kalian sehingga kalian tidak diterima. Jadi ditolak itu hal yang biasa saja ya. Dunia nggak kiamat kan ya. Nah, jadi ini karena mungkin beberapa kalian mikirnya wah ditolak akhirnya begini 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 susah. Enggak, biasa saja. Kalian besok melamar kerja isinya mungkin penolakan semua tuh isinya. Dari sekian penolakan baru diterima satu satu perusahaan yang menerima. Itu hal yang biasa. Jadi ketika magang ini juga hal yang biasa saja. Tapi pengalaman saya selama saya menjadi koordinator, yang ditolak itu nggak banyak, baru 1-2 kali kalau yang ditolak. Ya, ditolak secara resmi ya. Tapi kalau ditolaknya dalam kayak kalian nanya, mohon maaf Pak, di sini ada formasi untuk magang nggak? Oh nggak ada Mas, itu bukan ditolak ya, itu informasinya memang nggak ada gitu ya. Tapi kalau yang ditolak secara resmi sudah ngirim surat, itu kalau nggak salah baru 1 orang kayaknya, 1 atau 2 orang lah dari angkatan kalian dari 2019 sampai yang terakhir ini. Jadi kemungkinan ditolak itu sebenarnya kecil sekali. Ya, selama nggak ada masalah, harusnya tidak mungkin ditolak. Ya, jadi harus menumbuhkan rasa optimis juga gitu ya. Jangan mikirnya itu pesimis. Ya, kalau pesimis ya udah nanti ya ditolak beneran gitu ya. Jadi harus optimis, diterima. Tapi kalau ditolak, ya harus bikin lagi. Jadi jangan 2 paralel sekaligus. Nah, kalau MSIB, ini sedikit gambaran ya. Kalau masih ada MSIB itu nanti teman-teman akan diberikan peluang untuk mendaftar kalau nggak salah di semester lalu atau MSIB 7 itu sampai 39 perusahaan. Jadi bisa mendaftar sampai 39 perusahaan. Jadi bisa diklik approve, klik apply itu 39 perusahaan. Kalau itu secara sistem oke nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kenapa? Karena itu kan memang sudah seleksinya dari sistem gitu ya. Jangan cuma malah milih satu kalau itu rugi. Karena seleksinya itu by system. Yang apa namanya? Yang tidak boleh double tadi itu ya yang mandiri. Misalnya ngajuin perusahaan A, ngajuin perusahaan B bareng-bareng. Itu janganlah. Kalau bisa A dulu selesai baru ke B. Kalau A itu ditolak ke B. Tapi kalau di MSIB di Magenta itu setahu saya bisa banyak. Ya, bisa banyak sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti ada
sendiri-sendiri. Nah, oke, mungkin tadi sedikit saya kelupaan. Kalau misalnya keterima di MSIB, di Magenta, begitu tetap harus bikin proposal di PKL nggak? Tetap harus bikin. Karena itu tempat untuk nanti penilaian. Jadi harus ada wadahnya untuk dinilai kan gitu ya. Jadi walaupun teman-teman melakukan pendaftaran MSIB di sistemnya MSIB, di CPKL juga harus selesai proses administrasinya. Jadi nanti akan melakukan ya di MSIB itu tanggung jawabnya sendiri ya. Di sana mungkin ada tagihan yang diupload, pendaftaran dan lain-lain. Tapi juga di CPKL karena kebutuhan untuk nilai juga harus melakukan proses yang tadi. Nah, itu gambarannya. Si PKL tadi ya, di proposal sih sudah tinggal upload penjelasannya bisa pakai surat pernyataan hasil MSIB. Tidak perlu langsung menghubungi perusahaan. Ya, karena secara seksi sudah diterima. Ya, jadi upload langsung berangkat magang atau berangkat selesai. Nah, itu enaknya kalau keterima di program-program semacam itu. Oke, saya rasa sudah jam 11 ya, Pak. Ada lagi nggak? Cukup ya? Oke, saya rasa sudah cukup jelas sekali dan ini sudah panjang lebar. Nanti apa namanya? Ya harapannya dari agenda ini ya teman-teman dapat gambaran yang utuh terkait dengan pelaksanaan PI sehingga sudah tidak bingung lagi gitu ya. Dan syarat untuk bisa PI sekali lagi mengikuti pembekalan PI ini. Nanti setelah ini akan direkap presensinya, kemudian nanti akan dibikinkan sertifikatnya, kemudian baru di deliver ke teman semua. Mungkin nanti saya minta bantuan Hima untuk apa untuk mendeliver ini gitu ya. Nah, jadi ditunggu aja sambil teman-teman silakan mencari informasi magang. Ya, jangan pasif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ini di record ya. Ya nanti kita download terus upload ke YouTube kali bisa aja. Ya, kita upload ke YouTube di YouTube-nya Prodi deh. Jadi biar ada apa? Ada historinya atau ada recordingnya biar nanti yang lain juga bisa nyimak. Mungkin itu aja yang bisa kami aturkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.